Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Rafa Aulia dari kelas BKI 3B. Saya akan menjelaskan 3 macam teknik dalam proses konseling, yaitu teknik penstrukturan, attending, dan open question dan close question. Teknik penstrukturan adalah suatu teknik di mana konselor menjelaskan tentang dasar, kondisi, batas, dan tujuan dari proses suatu konseling. Tujuan penstrukturan adalah untuk menjelaskan peranan konselor, peranan klien, dan proses konseling yang akan dijalani oleh klien. Atau dengan kata lain, penstrukturan bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada klien tentang pengertian, tujuan, sifat, asas prinsip, dan prosedur penyelenggaraan konseling. Dalam teknik penstrukturan ada 2 macam penstrukturan, yaitu penstrukturan penuh dan penstrukturan sebagian. Penstrukturan penuh yaitu semua isi atau materi penstrukturan disampaikan kepada klien yang belum memahami dan mengetahui apa itu konseling. Hal ini dilakukan supaya klien yang tidak menyadari dirinya bersalah dan klien punya persepsi negatif terhadap konseling. Sedangkan penstrukturan sebagian yaitu menyampaikan sebagian materi penstrukturan kepada klien. Materi penstrukturan dapat dipilih oleh konselor sesuai kebutuhan klien. Penstrukturan sebagian ditunjukkan untuk klien yang datang dengan sukarela secara umum sudah memiliki pengetahuan minimal tentang konseling dan sudah pernah melakukan konseling sebelumnya. Penstrukturan sebagian dilakukan konselor untuk menata kembali pikiran atau perasaan klien terhadap konseling. Dalam teknik penstrukturan, isi atau materi ada 5 macam, yaitu apa itu konseling, bagaimana konseling dilakukan, kemana arah konseling dilakukan, asas-asas pokok yang menangani konseling, dan peran konselor dan klien dalam proses suatu konseling. Contohnya di sini Fuji menceritakan masalahnya kepada konselor bahwa ia merasa sedih semenjak kakaknya meninggal. Namun konselor tidak memberikan nasihat sebagaimana yang Mbak Fuji inginkan, tetapi konselor yakin bahwa kita dapat mencari jalan keluarnya bersama dengan cara membicarakannya bersama. Selanjutnya yaitu teknik attending. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien supaya klien merasa dihargai dan bebas dalam mengekspresikan segala apa yang ada di pikiran, perasaan, maupun tingkah laku. Dalam teknik attending, perilaku attending mencangkup keterampilan dasar konseling, yaitu menata ruangan dengan tujuan supaya konseling merasa nyaman ketika menjalani konseling dan menyapa konseling ketika datang kepada kita dan menyambutnya dengan hangat. Lalu observasi, memberi informasi mengenai bagaimana konseling dilakukan dan apa saja yang ada di dalam konseling itu. Lalu mengatur posisi, kontak mata, mendengarkan dan menetapkan tujuan. Dalam mengatur posisi badan yang baik yaitu duduk dengan rileks, badan tegak, tidak kaku dan sesekali condong ke arah konseli untuk menunjukkan kebersamaan dengan konseli. Yang kedua, duduk dengan jarak yang cukup dengan konflik, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dengan konseli. Yang ketiga, menaruh tangan dengan rileks di atas pangkuan. Gerakan tangan mengikuti komunikasi verbal untuk menekankan ucapan, menggunakan kepala untuk menyatakan penerimaan dan menunjukkan pengertian, serta menggelengkan kepala jika tidak mengerti. Selanjutnya yaitu ekspresi wajah yang tenang dan responsif, misalnya senyum secara spontan atau menggunakan kepala tanda persetujuan atau pengertian. Dalam kontak mata, konselor harus menatap konseling secara wajar dan memandang secara sekilas dan spontan yang menunjukkan bahwa minat dari perhatian terhadap apa yang dikatakan. Namun pada sistem kontak mata ini, konselor tidak boleh melamun atau pandangan yang kosong, dan sesekali konselor harus menatap ruangan atau sekitarnya supaya konseling merasa nyaman. Teknik mendengarkan yaitu konseling harus memelihara perhatian penuh dengan terpusat pada klien untuk mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan oleh klien, baik melalui kata-kata, perasaan, dan perilaku untuk memahami pesan baik verbal maupun non-verbal dari diri klien. Yang ketiga yaitu open question dan close question.
Open question atau pertanyaan terbuka adalah pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada klien untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Tujuan dari pertanyaan terbuka yaitu untuk mengajak klien meneruskan pembicaraannya dengan memberikan lebih banyak uraian lainnya mengenai hal-hal yang telah dikemukakan. Pertanyaan-pertanyaan terbuka biasanya menggunakan kata apa, bolehkah, atau bagaimana. Contohnya, ada seorang anak yang putus asa karena sikap ibunya yang selalu menuntut dirinya supaya menjadi apa yang diinginkan, sehingga ia merasa tertekan dan depresi. Lalu konselor bertanya, bagaimana sikap orang tua ketika melihat kamu terpuruk ini? Apakah Anda sudah pernah berbicara secara baik-baik dengan orang tua supaya mereka tidak menuntut kamu? Seperti itulah open question. Selanjutnya yaitu closed question atau pertanyaan tertutup, yaitu bentuk-bentuk pertanyaan yang cenderung menutup percakapan dengan jawaban singkat dari klien seperti ya atau tidak. Tujuan dari closed question atau pertanyaan tertutup yaitu untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan menghentikan omongan klien yang melantur atau menyimpang jauh. Contoh pertanyaan dari closed question yaitu konselor bertanya kepada klien dan klien hanya menjawab ya atau tidak. Baiklah, saya telah menjelaskan 3 teknik dalam konseling. Semoga yang saya sampaikan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.